Alhamdulillah. Hati wa yurun sanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah jama'a wa nadiya ma syekhina. Inna ta'lamu wa ala kulli muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa mursalin wa alihi al-mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad fi kitabihi An-Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah ila qaulihi radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa mathalul jahilil muqassiri fi talabil ilmil wajibi alaihi kamathali abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'a wa yanhahu fihi an asya'a falam yanzur fi dhalikal kitab falam yanzur fi dhalikal kitabi walam ya'rif ma fihi aslan ma'al qudrati ala dhalik wat tamakkuni minhu. Wa mathalul alimi alladhi lam ya'mal bi ilmihi kama saliman nazara fi kitabi sayyidihi wa alima ma fihi falam yatamathal li syai'in min awamirihi walam yajtanib syai'an min nawahihi allati nassa 'alaiha fi kitabih. Tafadhal dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, halaman 139. Si bodoh yang lalai dan si alim yang malas. Perumpamaan seorang bodoh yang lalai dalam menuntut ilmu yang wajib itu seperti seorang hamba yang dikirimi surat oleh tuannya yang menyuruhnya melakukan beberapa perkara dan melarangnya dari beberapa perkara. Celakanya hamba tersebut tidak melihat isi surat itu sehingga tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya, padahal ia bisa mempelajarinya dan bertanya kepada orang lain. Demikian pula perumpamaan seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya seperti seorang hamba yang melihat isi surat tuannya dan mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, tetapi ia enggan mematuhi segala perintah yang terkandung di dalamnya dan menjauhi segala larangannya. Mari kita renungkan. Semoga Allah merahmati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah al-Haddad setelah menjelaskan daripada keutamaan dan keuntungan, kemuliaan, kelebihan daripada menuntut ilmu dalam penjelasan sebelumnya, kita kembali untuk mengulang sebagai menambah semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Disebutkan di dalam kitab ini diantaranya ada beberapa kelebihan dan keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang pertama disebutkan beliau daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa menuntut ilmu agama, jadi melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberikan kemudahan pada orang tersebut untuk meniti jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipermudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala manakala seseorang menghabiskan umurnya senantiasa dalam mencari menuntut ilmu agama sampai akhir umurnya. Jadi menuntut ilmu agama itu nggak ada kata
tamat, kecuali tamat umurnya. Yang ada tamat umur. Menuntut ilmu itu nggak ada habisnya, kecuali sudah habis umur. Ilmu agama beda dengan ilmu di luar agama. Itu ada puncaknya, entah sampai gelar apa, entah sampai titel apa, entah sampai jenjang strata berapa, itu sudah ada standarnya, sudah ada batasannya. Tetapi dalam menuntut ilmu agama itu tidak ada batasannya kecuali sampai habis umur seseorang. Jadi banyak kita saksikan daripada orang-orang tua kita, baik di Indonesia yang istilahnya daerah yang banyak penuntut ilmu, itu bukan saja daripada orang-orang awam yang menghadiri suatu majelis taklim, bahkan mereka yang sudah dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama juga menghadiri suatu majelis ilmu. Begitu juga di Hadramaut, di Tarim, karena mereka mengamalkan apa yang dinamakan menuntut ilmu itu sampai akhir umur, sampai menuju lahat. Bahkan yang pernah kita saksikan di kota Tarim itu ada sampai 5 kali mengkaji kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin, kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Itu biasanya dalam tingkatan, kalau di tingkatan yang berjenjang itu tingkat kuliah. Kalau misalnya pondok pesantren, nah itu biasanya tingkat S1 itu baru mempelajari Minhajut Thalibin. Sekali dibacakan itu minimal biasanya 3 tahun atau 4 tahun baru khatam, bahkan sampai 6 tahun. Kalau Habib Salim yang ngajar itu sampai 6 tahun baru khatam, bahkan lebih. Itu sampai ada orang-orang di sana itu sampai 5 kali mengkaji kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang ngajar dia itu teman semajelisnya ketika belajar pertama kali. Jadi nggak ada gengsi, wah itu ente dulu kan sama-sama aneh ngaji, nggak ada. Kitab Minhajut Thalibin. Begitu juga kitab-kitab tasawuf misalnya. Jadi diulang-ulang. Bahkan kitab itu diulang-ulang, dipelajari, dan kita adabnya manakala misalnya kitab yang diajarkan guru kita itu pernah kita pelajari, misalnya ketika kita menghadiri majelis yang dibacakan kitab yang pernah kita pelajari, itu adab kita bagaimana? Nah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, adab kita seolah-olah kita tidak pernah mengkaji kitab tersebut. Jadi kita seperti masih nol. Oh guru kemarin penjelasannya nggak gitu katanya. Itu nggak adab, kurang adabnya. Jadi kita seolah-olah mulai nol lagi, kecuali misalnya guru kita mempertanyakan, oh dulu bagaimana penjelasannya. Tapi ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan guru kita, nah itu adab kita seolah-olah baru pertama kali mendengar. Itu adabnya. Nah, jadi diantara keutamaan dan kelebihan menuntut ilmu agama, maka
menjanjikan kepada orang yang menuntut ilmu agama dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama daripada yang disampaikan oleh Al Habib Abdullah Haddad di dalam kitab beliau daripada keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, bahwasanya malaikat ridho dan membantu, dalam artian memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agama. Doanya malaikat itu mustajab karena nggak ada dosa. Dan di hadis yang lain juga disebutkan bahkan sampai burung-burung di langit, ikan yang ada di lautan itu semua mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agama dan orang yang alim. Wah, bagaimana katanya kalau sampai ikannya habis? Ya nggak ada. Ikan itu nggak bisa habis. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab, jadi jumlah makhluk hidup yang ada di daratan dan di udara itu dibandingkan yang berada di lautan itu lebih banyak yang di lautan. Lebih banyak yang ada di lautan. Jadi semua ikan-ikan, burung-burung yang berada di udara itu mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu dan orang-orang alim, para ulama. Nah, di sini disebutkan para malaikat. Itu yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di hadis yang lain, bahwasanya menghadiri satu majelis ilmu pahalanya lebih banyak. Di sini ibaratnya afdol. Afdol itu artinya aksaru sawaban, lebih banyak pahalanya dibandingkan seseorang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat ditambah menjenguk orang sakit 1000 orang dan ditambah lagi menghadiri jenazah 1000 orang. Jadi lebih banyak menghadiri majelis ilmu pahalanya. Ibarat 1 jam menghadiri majelis ilmu dibandingkan tadi 1000 rakaat itu mungkin berapa jam mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Ditambah lagi menjenguk 1000 orang sakit, ditambah lagi menghadiri jenazah 1000 orang. Itu masih kalah pahalanya dibandingkan menghadiri majelis ilmu. Itu yang ketiga daripada hadis Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan atau menjamin rezeki tambahan kepada seorang penuntut ilmu. Jadi rezeki seorang penuntut ilmu, selain dia sudah dijamin rezekinya secara umum, ditambah lagi rezeki sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi rezekinya itu double. Penuntut ilmu dia mendapatkan jaminan rezeki sebagai makhluk Allah, ditambah lagi rezeki sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, itu yang keempat daripada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan kemudian beliau menambahkan hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya
salah satu tanda seseorang digolongkan orang-orang yang beruntung, as-su'ada. Artinya as-su'ada di sini orang yang bakal beruntung di akhirat. Salah satu tandanya, salah satu cirinya, salah satu alamatnya bahwa dia diberi ilham, diberi taufik untuk menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah manakala seseorang dia ada keinginan untuk menuntut ilmu, itu sudah mendapatkan tanda sebagai seorang yang beruntung di akhirat. Jadi ibarat persennya itu sudah 25% lah ke atas apabila dia ada keinginan menuntut ilmu. Manakala dia istiqomah dalam menuntut ilmu, semakin meningkat tanda sebagai seorang beruntung. Dan manakala dia diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu tersebut, maka semakin bertambah-tambah alamat ciri sebagai seorang yang beruntung. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki terhadap orang tersebut mendapat kebaikan. Kebaikan ini diantara takwil hadisnya kebaikan surga. Tandanya apa? Dia bakal diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu agama. Dan kebalikannya, tanda seseorang yang termasuk orang yang celaka di akhirat, maka dia tercegah daripada ilmu, baik tercegah daripada menuntut ilmu atau tercegah daripada istiqomah menuntut ilmu, atau tercegah daripada memfaham ilmu sekecil mungkin. Nah, itu sudah menjadi tanda seseorang termasuk orang yang celaka. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jadi misal kita nih, wah mau hadir majelis ta'lim malam ini, malam Sabtu atau malam Minggu atau malam Rabu misalnya, atau malam-malam yang lain daripada dalam satu minggu, mau menghadiri majelis taklim, ada terus gangguannya. Hujan, wah hujan dah, nggak jadi turun. Terus besoknya atau malam selanjutnya mau ngaji lagi, mau hadir majelis taklim, sakit perut misalnya. Terus mau hadir lagi, ada aja yang mencegah dia daripada menuntut ilmu. Nah, maka kita harus khawatir jangan-jangan kita termasuk orang yang tercegah daripada mendapat ilmu, yang mana yang disebutkan bisa menjadi tanda orang yang celaka. Jadi harus kita khawatir manakala kita kesulitan atau tercegah daripada menuntut ilmu atau tercegah daripada istiqomah. Itu juga kita perlu khawatir. Atau tercegah juga daripada faham. Jadi istilahnya itu nggak ada perasaan, wah, anak nuntut ilmu nih tiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Rabu misalnya, rutin. Jangan bangga dulu, masih ada tanda menjadi orang yang celaka, nggak paham misalnya. Nah ini juga tanda. Jadi jangan kita merasa pasti bahwa kita orang yang beruntung, karena masih ada tanda tadi. Ini belajar udah berapa tahun nggak paham masalah ini misalnya, nggak paham bagaimana
cara wudhu yang benar misalnya, nggak paham. Nah, jadi kita harus khawatir. Jalannya bagaimana? Tetap kita jangan patah semangat dalam berusaha memaham. Wah, mana terserah aja dah. Yang penting dengerin aja dah. Biar nggak paham nggak paham, Anda dengerin aja. Nah, nggak ada usaha sama sekali. Nah, tetap kita dituntut harus ada usaha. Harus ada usaha. Jangan terlalu pasrah. Karena kita khawatir itu merupakan tanda daripada orang yang celaka. Jadi harus ada usaha. Nah, itulah yang disampaikan daripada Al-Habib Abdullah Haddad daripada keutamaan orang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan fadilat daripada menuntut ilmu agama, amin ya rabbal alamin, dan digolongkan sebagai orang-orang yang kelak beruntung di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan daripada pembahasan orang yang meninggalkan menuntut ilmu agama dan orang yang menuntut ilmu agama tetapi tidak mengamalkan. Beliau mengumpamakan, memberi perumpamaan seseorang yang jahil, orang yang bodoh dan lalai dalam menuntut ilmu agama yang wajib. Seperti seorang hamba yang dikirimi surat oleh tuannya yang menyuruhnya melakukan beberapa perkara dan melarangnya dari beberapa perkara. Ya, misalnya aja seorang pelajar diberi peraturan dari sekolah misalnya. Nih, undang-undang atau peraturan tata tertib selama sekolah di sekolahan ini. Atau kuliah nih, peraturan tata tertib kuliah di perguruan tinggi ini. Itu kan ada tata tertibnya, ada undang-undangnya. Diberi masing-masing pelajar, mahasiswa untuk mengamalkan, membaca dan mengamalkan tata tertib daripada sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Dibaca misalnya, seorang pelajar wajib hadir mulai jam 8 misalnya sampai jam 2 misalnya. Itu dibaca dan diamalkan. Nah, ini ada orang yang gak mau baca, gak usah ada dibaca. Jadi gak tahu sama sekali bagaimana peraturan di sekolah tersebut. Sedangkan perintah dari sekolah tersebut untuk membaca dan mengamalkannya. Itu contoh yang pertama, orang yang tidak mau membaca sama sekali daripada aturan-aturan yang disampaikan oleh orang yang menjadi atasannya. Oh, gak usah lah dibaca dah. Misalnya harus seperti ini, tidak boleh seperti ini, kan ada di peraturan-peraturan atau tata tertib. Kemudian orang yang kedua, dia membaca, paham daripada tata tertib tadi, peraturan tadi, dia paham, tapi dia tidak mengamalkannya. Datang semau dia jam 10, jam 9, pulang duluan, kadang bolos, lompat pagar misalnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pasti ada peraturan-peraturan yang ditetapkan daripada suatu lembaga pendidikan.
Maka ada dua orang ini, yang pertama tadi tidak mau tahu daripada apa yang disampaikan oleh atasannya. Yang kedua, dia tahu, dia membaca tapi tidak mengamalkan apa yang ada di peraturan tadi. Nah, itu dua orang yang menjadi perumpamaan orang yang bodoh dan tidak mau menuntut ilmu, dan yang kedua orang yang alim tapi tidak mengamalkan. Nah, itu perumpamaannya. Nah, kemudian lanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad. Fanzur rahimakallah tara taksiran asna'u min taksiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima wa taqumu lahuma indahu hujjatun aw uzrun wal hadun ahqqu bil iqab wan nakali minhuma li jaraitihima wa qillati ta'zimihima li sayyidihima fahdhar an takuna ahadar rajulaini al-mash'umaini al-jahil alladhi la yata'allam awil alimi alladhi la ya'mal fatahlaka ma'al halikin waliyadzubillah wa taksirud dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Betul dibaca. Mari kita renungkan, semoga Allah merahmati Anda. Amin. Adakah kelalaian yang lebih hebat dari kelalaian dua orang hamba ini terhadap perintah Tuannya? Dapatkah mereka membuat alasan atau mengemukakan uzur kepada Tuhan mereka? Bukankah mereka pantas menerima siksa dan balasan karena berani menentang perintah dan mengabaikan arahan Tuannya? Waspadalah, jangan Anda menjadi salah seorang dari kedua orang tadi, yakni seorang bodoh yang enggan belajar ataupun seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Kelak Anda akan celaka. Ketika itu Anda akan merugi serugi-ruginya di dunia dan akhirat, dan itulah yang dikatakan sebagai kerugian yang nyata. Maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad mendoakan kepada kita, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan min rabbil alamin. Fanzur, kata beliau. Beliau menyuruh kepada kita untuk memperhatikan perumpamaan yang beliau sampaikan. Dengan memperhatikan apa yang beliau sampaikan ini, beliau mendoakan kita semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi enggak sekedar dibaca, didengarkan, tapi harus kita renungkan. Dari hasil perenungan kita, maka kita bisa memperdapati dua macam kelalaian. Yang pertama, kelalaian mengamalkan perintah tuannya untuk membaca, apalagi mengamalkan, artinya dia sudah meninggalkan dua perintah tuannya. Orang yang kedua mengabaikan satu perintah.
Nah, maka itu keduanya adalah sepaling buruk, sepaling jelek, sepaling hebat kelalaian jenis, kelalaian. Dibandingkan apa? Dibandingkan orang yang menuntut ilmu tapi dia berusaha mengamalkan. Kita misalnya rutin menuntut ilmu tapi nggak paham-paham, itu masih bagus. Rutin mengerjakan menuntut ilmu, dan berusaha mengamalkan walaupun masih salah-salah. Bagaimana disebutkan di hadis yang lain, orang yang mengaji, misalnya belajar mengaji langsung paham, dibandingkan orang yang belajar ngaji nggak paham-paham tapi terus saja belajar. Pahalanya gedean yang ngaji ini puluhan tahun nggak paham-paham tapi dia nggak patah semangat, itu lebih banyak pahalanya. Suruh baca gini, alhamdulillah, alhamdulillah, salah terus tapi belajar terus dia. Misalnya 10 kali baca, sekali betul, 9-nya salah misalnya, tapi dia berusaha terus. Nah, itu bagus dibandingkan yang nggak mengamalkan sama sekali. Ditanya, bagaimana hukum membaca ini misalnya, alhamdulillah, hukum alif lamnya seperti apa? Tahu dia, oh ini alif lam apa, oh ini alif lam qamariyah misalnya. Oh, tajwidnya paham dia, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Ditanya bagaimana sholat witir, oh sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Tahu dia, tapi nggak pernah mengamalkan sholat witir. Sholat tahajud, oh sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud itu sholat malam setelah mengerjakan sholat isya misalnya, dikerjakan sebelum waktu subuh. Nah, sholat tahajud tapi nggak pernah dikerjakan. Nah, itu kita umpamakan misalnya, anggaplah misalnya presiden nih misalnya, nyuruh menterinya begini-begini. Menteri A, tugas ente ini, bangun jembatan, bangun jalan tol, bangun sekolah misalnya. Ya, dengar, udah tahu, udah lapor, nggak dikerjakan sama sekali. Akhirnya apa? Udah diganti sama presiden misalnya, dipecat daripada menteri misalnya. Orang yang kedua, menteri A, menteri B, tugas ente ini, nggak dengar ya, asik main HP misalnya. Ada kadang-kadang kita saksikan di TV misalnya, nggak tahu apa yang disampaikan pimpinannya, tugasnya ini. Giliran pas laporan, nih bagaimana nih pekerjaan ini 1, 2, 3 misalnya pekerjaan yang diperintahkan. Oh, Anda nggak tahu. Oh, bagaimana kita sebagai atasan misalnya mendapati hal seperti itu, bagaimana? Atau kita misalnya sebagai seorang orang tua nyuruh anak kita 2 orang nih, yang satu A disuruh ini tugasnya nyapu, ngepel, masak misalnya. Waktu dikasih tahu ini nggak dengerin, asik main HP misalnya, pikirannya kemana-mana misalnya, sambil nonton TV misalnya. Yang satu dengerin, tugas ente
cuci pakaian misalnya, jemur, kemudian diangkat lagi. Tugas yang nomor 2, dengar dia tapi nggak dikerjakan. Bagaimana orang tuanya? Manakala laporan, bagaimana kerjaan hari ini? Apa Pak tugasnya Pak? Apa Bu tugasnya? Loh, ente kan disuruh ini nih. Udah dihukum. Gak dikasih makan kek, gak boleh main HP kek. Pasti ada hukumannya. Nah, itu gambaran daripada orang yang menuntut ilmu, orang yang tidak menuntut ilmu, dan orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, itu kata beliau, orang yang paling celaka, orang yang paling jelek, orang yang paling tidak baik. Karena nggak ada alasan ketika ditanya, ente apa alasannya? Anak nggak dengar. Oh, nggak bisa. Anda sudah jelas-jelasin di depan ente, suara anak sudah volume tinggi, sudah ngasih tahu ente seperti ini, tapi ini nggak dengerin. Nah, nggak ada alasan lagi. Yang kedua, kenapa nggak kerjakan? Anak udah dengar, tapi anak sibuk yang lain katanya. Nah, ini pasti sama si tuannya itu mendapat hukuman. Nah, apakah mereka pantas menerima siksaan balasan? Nah, pasti secara akal kita pantas seseorang menerima siksaan, menerima ganjaran balasan atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Nah, akhirnya beliau mewaspadakan kepada kita untuk jangan sama sekali menjadi salah satu daripada kedua orang tadi. Artinya kita berusaha menjadi orang yang menuntut ilmu agama dan berusaha mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui daripada ilmu-ilmu agama. Kemudian kita lanjutkan lagi daripada kalam Al-Habib Abdul Haddad. Wa amal ittisa'u fil ulumid diniyah an-nafi'ah wal ikhtisaru minha wa ziyadatu ala qadril hajah fadzalika min azamil wasail ila Allah wa afdhalil fadail indallah wa lakum al ikhlas liwajhillah fi talabil ilmi wa ma'a mutalabatin nafsi bil amali bima ta'lam wa ta'limihi li ibadillah muridan bidzalika kullihi wajhallah wad darul akhirah. Akan halnya memperluas diri dalam ilmu agama yang berguna dan menambah pengetahuan melebihi kadar yang diperlukan, maka hal itu adalah sebaik-baik jalan menuju Allah Ta'ala dan merupakan amalan yang paling mulia di sisinya. Tetapi dalam menuntut ilmu hendaklah disertai dengan rasa ketulus ikhlasan dan dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu hendaklah Anda mengaktifkan diri untuk beramal dengan ilmu yang dituntut dan mengajarkannya kepada orang lain dengan tujuan mencari keridhaan Allah dan mendapatkan balasannya di hari akhirat. Sebelumnya beliau menjelaskan apa sih ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, itu sudah disebutkan beliau, yaitu yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Islam dalam artian ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji dan umrah. Jadi kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Nah, itu ilmu Islam yang wajib kita pelajari, tergantung daripada apa yang berkaitan dengan diri kita. Kemudian yang kedua, ilmu iman. Rukun iman, beriman kepada Allah. Nah, wajib kita mengetahui sifat-sifat yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang jaiz pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui yang berapa jumlahnya itu? 40
41. 20 sifat yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala, 20 hal yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang jaiz, yang boleh pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita wajib beriman pada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang 10. Yang lebih dari itu tidak wajib kita ketahui. Di antaranya malaikat Jibril wajib kita ketahui dan kita imani. Malaikat Mikail, malaikat Israel, itu wajib kita ketahui dan kita imani. Jadi manakala misalnya seorang tidak beriman salah satu daripada malaikat yang 10 ini, maka bisa terkeluar daripada Islam. Di antaranya Bani Israel, Yahudi, mereka tidak beriman kepada malaikat Jibril. Maka mereka terkeluar daripada keimanan kepada para malaikat. Jadi wajib kita pelajari, wajib kita ketahui yang malaikat yang 10 ini. Kemudian kita wajib beriman kepada segala nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang 25 yang kita wajib ketahui dan wajib kita imani. Yang lebih dari 25 tidak wajib kita ketahui. Misalnya ditanya, ente kenal enggak sama Nabi Zakaria misalnya? Siapa ya Zakaria? Tetangga ya. Zakaria ini ya katanya. Nah, hati-hati, itu kita berarti melalaikan daripada kewajiban kita mengenal daripada nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wajib kita ketahui dan kita imani. Kemudian kita wajib beriman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada utusan Allah. Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu kita wajib beriman bahwa ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada utusannya. Wah, nggak percaya sama Injil, itu kan sudah banyak berubah. Jangan seperti itu. Kita tetap wajib beriman kepada Injil dan Taurat. Tetapi masalah isinya, nah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui isinya yang mana yang benar. Tapi kita tetap wajib beriman bahwa Injil itu ada, kitab Injil itu ada, kitab Taurat itu ada. Kemudian kita wajib beriman kepada hari kiamat, dan kita wajib mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian yang keenam, kita wajib beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan buruknya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wajib kita beriman dan wajib kita ketahui, kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut supaya kita terhindar daripada keluar daripada agama Islam. Sudah kita jelaskan masalah takdir, qada dan qadar. Nah, kemudian masalah ihsan. Nah, ihsan ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak-akhlak yang wajib kita ketahui, yang wajib kita amalkan. Nah, sudah disampaikan. Dan diantaranya di dalam kitab
Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu sudah disebutkan daripada akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada diri Nabi kita SAW yang patut kita contoh. Nah itu ilmu-ilmu yang diwajibkan atas kita menuntutnya. Jadi kita wajib mengetahui misalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa bapaknya, siapa ibunya, lahirnya di mana, dikubur di mana, hijrah ke mana. Itu wajib kita pelajari dan kita ketahui. Dan diantaranya disebutkan di beberapa kitab yang wajib pertama kali kita ajarkan kepada anak kita, diantaranya itu siapa Nabi Muhammad, lahir di mana, kapan lahirnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah itu wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nanti ditanya anaknya kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya SD, ente tahu nggak Nabi Muhammad? Oh ada teman anak Muhammad, orang sebengkok misalnya. Bapaknya siapa? Oh bapaknya si Jack misalnya. Ibunya siapa? Nggak tahu dia siapa sosok Nabi Muhammad. Nah itu hati-hati, orang tuanya termasuk orang yang meninggalkan kewajiban. Karena kewajiban orang tua untuk mengajarkan anaknya pertama kali diantaranya tadi itu manakala dia sudah tamyiz. Nah, bahasa kita sudah bisa sekolah lah, kelas 1 sudah bisa masuk SD. Nah itu wajib kita ajarkan dia pertama kali. Jangan sampai kelas 6 SD misalnya nggak tahu Nabi Muhammad. Nanti ada yang ngaku-ngaku Nabi Muhammad, dikiranya itu Nabi Muhammad yang benar. Nabi Muhammad misalnya lahir di Mekah, oh ada yang lahir di mana misalnya di Irak misalnya. Bapaknya sama namanya, ibunya sama namanya, tapi tahun lahirnya beda. Nah berarti bukan. Makanya wajib kita ajarkan hal-hal yang menjadi tanda ciri daripada Nabi Muhammad Nabi kita, supaya nggak tersalah. Nah kalau sudah ada batasannya tadi, Nabi Muhammad misalnya lahir di Mekah, ibarat KTP kan, tempat tanggal lahir, tempat kelahiran Mekah, tanggal lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah misalnya. Nama siapa? Muhammad. Bapak siapa? Abdullah. Ibu siapa? Aminah misalnya. Alamat mana? Madinah. Diwafatkan di mana? Di Madinah misalnya. Hijrah Madinah. Nah, disebutkan. Jadi wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah itu yang wajib kita pelajari. Adapun selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi, maka hukumnya tidak fardu ain. Nanti ada yang fardu kifayah. Nah ini enggak semua wajib. Fardu kifayah misalnya bagaimana cara memandikan orang mayit, cara mengkafankan mayit, cara misalnya membagi warisan, cara misalnya menjadi penghulu yang melakukan akad nikah bagaimana, bagaimana misalnya membaca Al-Quran tajwid. Nah tajwid itu hukumnya fardu kifayah mempelajarinya, nggak semua wajib. Jadi kalau misalnya mulai kecil si anak ini sudah fasih bacaannya, nggak wajib lagi dia belajar tajwid. Mulai kecil sudah dididik cara menyebut huruf itu pas, mulai alif sampai iya-nya itu pas bacaannya, sesuai makhraj hurufnya dan sifat hurufnya, maka dia nggak wajib lagi.
huruf hukum tanwin mati ketemu huruf ini misalnya, tahu dia caranya. Hukumnya fardu kifayah. Mempelajari misalnya bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, itu hukumnya fardu kifayah. Menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah, enggak semua wajib mempelajarinya. Dan lain sebagainya daripada ilmu yang lain, maka hal tersebut adalah sebaik-baik jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad fisabilillah yang paling tinggi ya ini, menuntut ilmu agama dan memperluas ilmu agama dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Al ulama warasatul anbiya. Artinya sepaling afdal makhluk Allah itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Nah, kemudian disebutkan al ulama warasatul anbiya. Nah, berarti para ulama, orang yang menguasai ilmu agama, mengamalkan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu tingkatan di bawah para nabi dan rasul. Karena sebagai pewaris yang mengikuti jejak langkah daripada nabi dan rasul, maka otomatis lebih tinggi tingkatannya dibandingkan orang yang mati syahid fisabilillah, misalnya perang fisabilillah, orang yang sodakohnya banyak, orang yang hajinya mabrur, itu kalah dibandingkan orang alim yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kalah. Pemimpin yang adil itu kalah juga dibandingkan ulama yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tuntutan kepada kita untuk senantiasa aktif dalam mengkaji ilmu agama, dan manakala kita sudah faham mengamalkan, maka kita sedikit demi sedikit kita mulai mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Kita kasih tahu istri kita kasih tahu anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, jiran-jiran kita, tangga kita, tentang apa yang sudah kita dapatkan daripada ilmu agama. Maka itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan Allah kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahaman kepada kita, memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau. Kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, bisa mengamalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi tanda sebagai orang yang kelak menjadi orang yang beruntung di akhirat, dan menjadi daripada umat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi kebanggaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi orang yang senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان